kegiatan kurikuler di SMP Satu Tangga pada tahun ini. Kepada Ibu Suriawati SPD MPD kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum semuanya menjawab. Mengamalkan karya yang 1 minggu kemarin sudah kalian kerjakan. Pada waktu itu sudah kami buka, hari ini nanti kalian akan menampilkan hasilnya. Salam. Mudah-mudahan tercurahkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa taat menjalankan peraturannya. Anak-anak semuanya, halo. Anak, setelah hari ini hasil karya kalian nanti kalian pamerkan. Nanti ada yang mempresentasikan ke depan apa yang kalian kerjakan, hasilnya seperti apa. Tidak hanya sebatas presentasi, tidak hanya sebatas kalian melukis di tempat sampah. Tolong, ini berkelanjutan. Perhatikan Mas Putra. Kalau temanya Go Green, menumbuhkan generasi peduli lingkungan, perhatikan. Lihat kalian nanti di kelas masing-masing. Halo. Jadi nanti setelah kegiatan ini harapannya setiap kelas sudah ada sampah, tempat sampah, ya. Minimal berapa? Ada 4. Mau ditaruh di mana? Disimpan kan? Boten. Nanti dipajang di kelas masing-masing setelah nanti ada kegiatan festival literasi. Jadi di Kabupaten Temanggung nanti ada di perpustakaan daerah di Pusin itu nanti ada pameran gelar karya juga festival literasi yang nanti salah satu yang kita pamerkan adalah hasil karya kalian. Literasi dalam menulis ataupun menggambar ataupun hasil karya yang akan kalian nanti presentasikan kita pilih. Nah, setelah itu sampah kembali ke tempat sampah, kembali ke kelas masing-masing. Alhamdulillah kemarin, halo, kemarin Bapak Ibu guru wali kelas memberikan ember masih berupa ember yang polos, ya. Embernya ada yang putih, ada yang abu-abu. Sekarang sudah tampak cantik-cantik. Dengan kreasi kalian sudah ada yang hijau, kuning, oranye, biru. Itu kreasi kalian. Di semester 1, tema 1 dengan tema Go Green School menuju menumbuhkan generasi peduli lingkungan untuk murid SMP Negeri 1 Kranggan dinyatakan selesai. Selesainya kegiatan ini bukan berarti selesai semuanya jadi harus kalian tindak lanjuti di lingkungan kalian masing-masing. Itu saja dari dunia. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tepuk tangan yang meriah untuk
untuk masa depan anak-anak kami SPB di Pasuruan ini. Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon untuk bisa menuju ke panggung untuk bisa menampilkan karyanya yang sudah dibuat, gitu ya. 8D mana? 8D ini? Oke, siap ya sudah? Oke, langsung saja untuk nomor undi pertama ada kelas 8D. Silakan bisa maju ke dapat diolah menjadi berkat, bisa untuk mengurangi wabah, terhindar dari penyakit parah, agar masa depan yang cerah. Ayo semua jaga lingkungan, agar terlihat bersih dan nyaman. Itulah penampilan Yel dari kelas 8D. Kita untuk membuang sampah pada tempatnya dan menjaga lingkungan. Nah, kali ini kita sudah membuat tempat sampah yang bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini kalian bisa melihat tempat sampah yang berbeda dan sudah dilukis dengan tema lingkungan yang asli. Pertama, ini tempat sampah dari kelompok 3 dan 8D. Temanya adalah padang rumput yang bebas dari sampah dan terlihat asli. Wah, bagus sekali kan? Yang kedua adalah dari kelompok 2 8B. Temanya adalah lingkungan yang asli dengan pemandangan selang gunung yaitu Gunung Sumeru dan Temanggung. Dan merupakan ikon dari Temanggung. Yang ketiga adalah dari kelompok 4 8B. Tema adalah membebaskan bumi dari sampah dan catat tanaman. Tempat sampah ini bukanlah tempat sampah biasa, namun teringat bahwa menjaga kebersihan merupakan kewajiban bagi kita semua. Apakah kalian sadar saat kalian membuang sampah pada tempatnya, kalian telah membuat pohon tetap hijau, darat tetap segar, dan bumi tetap lestari. Mari kita buat kebiasaan kecil ini menjadi simbol untuk perubahan masa depan yang akan datang. Buanglah sampah pada tempatnya, jagalah lingkungan dan rawatlah bumi sedang tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua, lidah mertua, sansevieria, daunnya hijau tebal, pinggiran
7. Nanas kerang. Daunnya mirip daun nanas kecil, warna di atas daunnya berwarna hijau tua, sedangkan bagian bawahnya berwarna ungu pekat. Ke-8. Tanaman panas atau arrowhead plant. Daunnya berbentuk panas, berwarna hijau muda, hijau tua, atau bercampur putih. Ke-9. Leopard lily. Daunnya panjang berbentuk iris atau jari. Bunganya berwarna oranye hitam dengan bintik-bintik merah tua. Ke-10. Aglonema. Daun lebar dengan corak warna. Ke-11. Kamboja Jepang. Daunnya lonjong, sedangkan bunganya mirip bentuk trompet dengan kombinasi warna merah, biru, putih, dan ungu. Ke-12. Syngonium podoplium. Warna daun didominasi warna cerah muda atau ungu. Ke-13. Echeveria. Daunnya tebal, berbentuk kecil-kecil, warnanya juga besar. Ke-14. Silvervine. Daun berwarna hijau dengan corak merah di tengah daun. Ke-15. Bambu ski. Batangnya ramping mirip bambu, daun hijau memanjang. Ke-17. Chrysanthemum. Bunga beragam warna, daunnya bergerigi. Ke-18. Pinang merah. Batang lurus ramping, pelepah batang berwarna merah cerah, daunnya majemuk menirip. Program kerja hari ke-1. Bersih-bersih lingkungan, identifikasi sampah. Hari ke-2. Membuat kreasi dari barang bekas. Hari ke-3. Praktik menanam. Hari ke-4. Melukis pesan lingkungan ke tong sampah masing-masing kelompok yang diberikan. Hari ke-5. Pembuatan media kampanye. Hari ke-6. Pameran dan presentasi karya. Hasil. Sampai hari ini tanaman masih tetap terlihat asli dan dengan kondisi sehat, jika selalu disirami 2 kali seminggu. Ini saya ingin menjelaskan tentang akar konten dari kelas 8B. Konten dari kelas 8B yaitu mengajak kita untuk menerapkan zero waste. Apa itu zero waste? Zero waste adalah gaya hidup untuk mengurangi sampah bagi lingkungan. Contohnya, kurangi plastik sekali pakai, gunakan barang yang baru, kemudian berkelanjutan, dan 4. Hemat energi, 5. Daur ulang dan kulkas. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah ada yang ingin bertanya? Apabila ada kesalahan dalam perkataan, kami mohon maaf. Dan terima kasih telah mendengarkan Dari kami. kelas 8D. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Taman kami memiliki luas kira-kira 1,5 meter kali 2 meter yang terletak di halaman kelas 7S. Taman milik kami tertata dengan begitu rapi. Tujuan kegiatan kami selalu untuk indah halaman kelas 7S juga agar lingkungan kelas terlihat lebih sejuk. Kami memilih tanaman bunga yang dominan dengan daun sebagai pengisi taman kami. Ada tanaman aglonema, lidah mertua, lidah buaya, gelombang cinta, dan lain-lain. Kegiatan kanalisasi tersebut kami laksanakan setiap hari di jam sekolah sepanjang kegiatan program kokurikuler berlangsung. Harapan kami ke depannya, kami tetap dapat menjaga taman kami tidak hanya tetap indah, tetapi juga semakin subur dan asri. Semoga taman kecil kami dapat sedikit menyumbang oksigen di atmosfer yang semakin panas ini. Sekian presentasi kami tentang taman kelas 7S. Kemudian akan dilanjutkan teman kami Alfian yang akan mempresentasikan poster. Selamat pagi teman-teman.
agar kita semua lebih peduli terhadap lingkungan. Di dalam banner ada beberapa pesan yang akan kami sampaikan. Pesan tersebut adalah lain satu. Kami mengajak teman-teman semua untuk membuang sampah pada tempatnya dengan memperhatikan jenis sampah yang akan dibuang. Misalnya, sampah organik dimasukkan pada tempat sampah organik, jangan dimasukkan pada tempat sampah anorganik. Yang kedua adalah ajakan untuk menanam pohon. Pohon apapun dapat kita tanam di lingkungan kita, baik di sekolah maupun di rumah. Semakin banyak kita menanam pohon, semakin kita memperbanyak produk oksigen dan mengurangi panasnya atmosfer saat ini. Yang ketiga adalah hal yang paling utama, yaitu selalu menjaga kebersihan lingkungan. Dengan lingkungan yang bersih, indah dan asli tentunya membuat kita sehat dan hidup menjadi lebih nyaman. Secara keseluruhan, hal-hal yang kami sampaikan tadi sangat penting untuk kita laksanakan. Kawan-kawan tahu kan alasannya? Ya benar, karena lingkungan yang bersih dan hijau akan membuat kita sehat, nyaman dan terhindar dari bencana seperti banjir atau udara yang kotor. Untuk itu, mari kita mulai perubahan kecil dari diri kita sendiri. Kalau bukan kita lagi, menjaga bumi siapa lagi? Ayo teman-teman, bersama-sama kita mewujudkan lingkungan yang tidak hanya dan hijau. Demikian presentasi podcast dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tiara Muhammad. Di sini saya perwakilan dari kelas 9 akan memperkenalkan hasil karya kami dan kami pun akan sekaligus mempresentasikan hasil karya kami. Untuk membuat sama-sama kelas kami tentunya masing-masing kelompok telah berbeda dengan sebelum kami sampaikan penjelasan mengenai apa sama-sama mereka memakan dengan tersebut dan juga kami menyampaikan tema tentang sampah dari masing-masing kelompok. Kelompok satu dengan tema berpikir apa? Silakan siapa? Kelompok dua membedakan berdasarkan laut dari sampah dan kelompok kita mengangkat tema sterilisasi. Kelompok kita sendiri tema yaitu sampah kita. Bagaimana hasil karya masing-masing kelompok kita? Bagus kan? Semoga presentasi kami ini karena sampah plastik merupakan limbah yang berguna dalam lingkungan hidup. Lalu apa yang dapat kita lakukan untuk mengelola lingkungan hidup? Sebenarnya ada banyak hal yang dapat kita lakukan dengan melakukan lingkungan. Ayo kita mandiri, bawa bekal sendiri, agar sekolah ini jadi bersih kembali. Mari kita membuang sampah pada tempatnya, kurangi sampah plastik yang ada. Reduce, recycle adalah cara kita mengelola semua sampah-sampah yang ada. Reduce, pakai kembali, reduce, mari kurangi. Recycle, ayo daur ulang. Untuk kelas kami untuk nyanyi dulu ya. Kami 9D ingin presentasi mengubah semua di sekitar kami. Dari yang kanan sampai yang kiri. La 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 la. Dari yang kanan sampai yang kiri. La 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 la. 9D disiplin, dinamis, dedikasi, ibadah, sehat.
kampanye hijau tanaman sayuran ini. Tujuan yaitu mendorong pemanfaatan lahan pekarangan untuk menanam sayuran dan tanaman bermanfaat. Meningkatkan kesadaran akan gaya hidup sehat dan mandiri, mengajak masyarakat menjaga lingkungan melalui kegiatan berkebun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat kondisi ekonomi di Kabupaten, di mana banyak lahan-lahan yang kurang produktif dan tidak terawat, maka kami melakukan upaya pembenahan dalam menata dan memelihara lingkungan lahan. Taman yang selama ini kurang terawat untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik. Di samping saat ini program peduli lingkungan yang sedang ditegakkan oleh pemerintah. Dengan adanya penerapan taman lingkungan di SMP Negeri Kabupaten, diharapkan bisa menjadi salah satu alternatif dalam menata dan memelihara kelestarian lingkungan hidup. Di samping adanya kesadaran masyarakat yang tinggi dalam memelihara dan melestarikan lingkungan hidup dalam rangka mengantisipasi dari segala bentuk pengkhianatan dan pencemaran lingkungan. Melihat kondisi yang diuraikan di atas dan seringnya dengan program peduli lingkungan SMP Negeri Kabupaten, maka sekolah membuat laporan program kanalisasi sekolah atau BPI. Masih dari dua laporan teman-teman adalah mendapatkan gambaran sejauh mana proses persiapan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi serta tindak lanjut program kanalisasi, mendapatkan gambaran tentang cara melaksanakan suatu kegiatan yang berbasis lingkungan dan berkelanjutan, memberikan perkembangan pelaksanaan program kanalisasi yang dilaksanakan di SMP Negeri Kabupaten. Ruang lingkup isi laporan. Ruang lingkup isi laporan yaitu perkembangan kanalisasi yang meliputi persiapan dalam program kanalisasi SMP Negeri Kabupaten, pelaksanaan dan proses dalam program kanalisasi, monitoring dan evaluasi program. Untuk yang ketiga yaitu bertemakan indahnya bunga kita. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu bertemakan isi bumi. Bagaimana? Bagus kan karya dari kelas kami? Berikut adalah nama dan jenis tanaman yang ada di lahan milik 9D. Tanaman pertama yaitu lidah buaya atau Aloe perfoliata. Manfaatnya yaitu sebagai obat luka, pelembab kulit, dan bahan kosmetik alami. Teknik menanam langsung di tanah yaitu memastikan agar tanah tidak terlalu basah dan beri jarak antar tanaman sekitar 15 cm. Kedua, ada cabai atau Capsicum frutescens. Manfaat utama yaitu sebagai bumbu dapur, sumber vitamin C, dan juga untuk panen beralam. 1, 2, 3, go! Silakan bangkit semuanya. Terima kasih untuk seluruhnya prestasi-prestasi.